pamannya dari korban. iya korban. Sekarang sudah berapa lama dirawat? Di sini baru 2 malam. Yang lama di sana Resia Sakti Mulia. Nanti tadi kita lanjutkan. Oke, kondisinya gimana? Kondisinya ada di atas. Pak. Televisi digital televisi Indonesia. Minta statement bang terkait kesini bang, ada apa bang? Ya, saya dapat berita, dapat pengaduan masyarakat ada seorang anak ya, berusia saat ini 2 tahun ya. 18 bulan. 2 tahun 18 bulan yang lahir di Taiwan. Pada saat itu lahir kembar. Nah, tetapi kembaran itu kakak atau adiknya sih? Nggak tahu deh. Itu kembarannya meninggal dunia di Taiwan. Lalu atas inisiasi ibu itu kembalilah ke Indonesia. Nah, selama kembali di Indonesia baru 4 bulan lalu ada kelainan penyakit yang dibawa oleh anak yang saat ini sudah berusia 2 tahun 18 bulan. 2 tahun 8 bulan ya. Nah, pertama itu dirawat di rumah sakit Resia, tetapi belum mendapatkan pelayanan yang maksimal. Lalu dipindahkanlah di tempat ini dan dapat perawatan yang baik, yang baik dalam arti bahwa diterima bukan ditolak. Ya, tetapi supaya mendapatkan pelayanan yang prima, maka persyaratan itu anak ini harus setantun niknya, artinya harus ada kakak. Nah, problemnya sekarang ini bahwa si bapak ini yang tidak menikah secara resmi masih ada di Taiwan. Nah, sementara sebelumnya itu ikut kakak dari ibu ini di Lampung. Nah, oleh karena itu dirawat di sini karena di sini adalah wilayahnya hukum DKI Jakarta, maka catatan sipil bukan menolak tetapi mengurus supaya itu menjadi masuk dalam KK yang punya NIK supaya mendapatkan pelayanan BPJS yang baik. Nah, akibat itu tertunda-tunda, dioper sini, dioper sana dan sebagainya, akhirnya pelayanannya tidak maksimal. Sampai hari ini juga hanya ditempatkan di tempat ruangan rawat inap. Sebenarnya dia sudah harus masuk ICU karena sampai hari ini diagnosanya belum tahu apa yang diderita anak ini, karena terjadi ada kelainan jantung, ada turun naiknya suhu paru-paru, sudah masuk dalam kategori komplikasi. Nah, kehadiran saya di sini tentu setiap anak punya hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan apapun latar belakangnya, apapun latar belakang orang tuanya, apakah dia masuk NIK atau tidak, dia adalah manusia. Apakah orang yang masuk ada daftar NIK-nya, ada kakaknya baru dianggap manusia, kan nggak begitu. Nah, dalam prinsip-prinsip kesamaan hak atas anak dalam pendidikan, pelayanan kesehatan, anak itu harus punya hak ya, yang harus mendapatkan perlindungan. Yang saya lihat tadi adalah dalam kondisi hanya perawatan rawat inap dan belum ditangani secara serius. Dan tentu saya berharap selain supaya mengurus statusnya supaya dapat pelayanan BPJS, besok saya minta keluarga besar itu mendatangi dinas Dukcapil, termasuk dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan, agar anak ini mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Prinsip dasarnya adalah setiap orang, setiap anak di belahan dunia manapun, termasuk di Indonesia, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal, ya, tidak tergantung pada status. Apakah dia anak orang kaya, anak jenderal, anak non-jenderal, anak miskin, anak yang tidak punya status dan sebagainya. Ketika dia membutuhkan perawatan kesehatan, maka kewajiban negara lah, terutama rumah sakit ini kan untuk rakyat, bukan untuk rakyat DKI Jakarta saja, tetapi setiap
anak-anak yang membutuhkan pertolongan kesehatan itu wajib hukumnya dilindungi. Nah, itu maksud kehadiran saya pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini didengar oleh semua pihak, ya, Bapak Presiden juga. Ini loh masih ada problem-problem kesehatan, masih menggunakan syarat-syarat bahwa ini non DKI, tidak DKI dan sebagainya. Sementara Pak Presiden bahwa hak anak mendapatkan pelayanan kesehatan itu adalah hak yang tidak boleh didiskriminasi. Mohon bantuan dari Menteri Kesehatan dan mohon juga perhatian Pak Gubernur supaya tidak mendiskriminasi anak-anak yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Saya kira ya, itu maksud kehadiran saya. Saya kira perlu diuji apakah memang ada unsur kesengajaan atau malpraktek yang ada di situ. Kalau itu terjadi dan terbukti terjadi, maka siapapun yang melakukan malpraktek harus mendapatkan sanksi hukum, karena pelayanan kesehatan itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh karena kelalaian kita, tetapi mengakibatkan orang meninggal dunia, bahkan mungkin yang menderita sakit seumur hidup gitu loh. Nah itu saya kira kalau ada bukti itu, Komnas Perlindungan Anak tidak mentoleransi itu. Nah sekarang saya lihat ya faktanya bahwa anak itu sedang dirawat inap, hanya saja karena dia tidak terbangun, mungkin pelayanan untuk kesehatannya masih belum dilakukan oleh dokter spesialis di sini. Tadi saya dengar dari ibu korban itu disuntik bius, mungkin supaya bisa tidur. Nah, saya kira tadi sudah saya sampaikan kepada mereka, saya sampaikan juga kepada orang-orang yang akan melakukan. Saya kira